Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan NIM 220020007. Izin di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai buku saya, yaitu judul buku saya yaitu Buku Manajemen Pendidikan dengan jumlah bab 7. Dan mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Di mana ini adalah screenshot dari cover bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan. Buku ini baik, jadi ini adalah daftar isi, yaitu terdapat beberapa poin dari bab satu ini tentang konsep dasar manajemen pendidikan, di mana materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu topik bahasanya ada pendahuluan, definisi manajemen pendidikan, fungsi manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, serta ruang lingkup manajemen pendidikan. Baik, di mana pendahuluan dari bab satu ini adalah di mana tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan juga tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah terhadap satuan pendidikan yang dipimpinnya. Penting dan perlu adanya kepemimpinan yang benar-benar memenuhi standar kompetensi kepala sekolah yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi sosial, dan kompetensi kewirausahaan atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, yang kedua, definisi manajemen, di mana manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mendorong sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Menurut Wijaya dan Rifai tahun 2016, pendapat ini sejalan dengan pendapat oleh Abdullah tahun 2014 yang menyatakan bahwa manajemen merupakan keseluruhan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dalam organisasi melalui fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, definisi manajemen pendidikan, di mana merupakan manajemen pendidikan merupakan proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Ada pendapat lain mengatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengelola semua kegiatan pendidikan antara pendidik dan peserta didik serta lingkungannya. Yang ketiga, fungsi dari manajemen pendidikan. Di mana yang pertama ada planning, yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, organizing, yaitu kegiatan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penetapan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah. Yang ketiga, staffing, yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, mulai dari perekrutan, penempatan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi keahlian dari pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan aset utama dalam lembaga pendidikan. Yang tujuan dan dari manajemen pendidikan ini, yang pertama itu untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, dan bermakna. Yang kedua, aktif menciptakan potensi peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah. Yang keempat, mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Yang kelima, membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari manajemen pendidikan ini. Yang pertama itu adanya manajemen kurikulum, di mana kurikulum adalah menjadi penentu utama dalam kegiatan sekolah, di mana yang dirumuskan sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan filsafat dan cita-cita bangsa. Perkembangan peserta didik, tuntutan dan perkembangan di masyarakat. Kepala sekolah harus memahami konsep dasar manajemen kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam membuat keputusan dalam mengimplementasikan kurikulum yang akan dilakukan oleh pendidik, supaya pendidik memiliki persepsi yang sama terhadap kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan dan dipimpin kepala sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik, di mana manajemen peserta didik menyangkut kegiatan pengelolaan masalah peserta didik di sekolah. Tujuannya itu untuk mengelola peserta didik mulai dari perencanaan sampai lulus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan, di mana manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengetahui kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan, memanfaatkan kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Ini sebagai alat pendukung manajemen sarana dan prasarana ini menyangkut persiapan keseluruhan peralatan atau material bagi pencapaian tujuan pendidikan. Di mana kegiatan manajemen dan sarana dan prasarana ini dimulai dari kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, penyimpanan, penginventarisasian, pemeliharaan, dan akhirnya permusnahan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Yang kelima, manajemen keuangan. Di mana ini adalah penanggung jawab manajemen pembiayaan dalam kepala sekolah. Di mana manajemen keuangan ini meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang digunakan sesuai perencanaan. Yang keenam yaitu humas, di mana humas berperan sebagai menjembatani kebutuhan sekolah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Kesimpulan dari bab 1 ini di mana adalah manajemen pendidikan adalah proses yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang menjalankan fungsi manajemen dari perencanaan hingga pengawasan. Tujuannya selaras dengan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Ruang lingkupnya mencakup kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana prasarana, keuangan, humas, dan layanan khusus yang semuanya saling berkaitan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Baik, ini adalah daftar pustaka dari bab 1. Mungkin sekian penjelasan dari bab 1. Terima kasih.